ngebahas soal informasi terbaru yang aku dapatkan dari live-nya Kotak Band bersama dengan Mas Hanung Bramantio. Mas Hanung Bramantio di sini uh, bilang bahwa film Gatot Kaca ini nantinya akan menjadi film yang bisa dinikmati sama semua khalayak ramai. Artinya bukan film superhero yang seperti film superhero pada umumnya yang menampilkan banyak sekali yang kebrutalan. Mungkin akan ada adegan-adegan yang seperti pertarungan yang sedikit seperti layaknya film superhero yang lainnya gitu ya. Tapi tidak akan ada banyak adegan atau tidak akan ada bahkan adegan-adegan yang bisa membuat trauma bagi anak-anak, seperti darah dihilangkan. Tidak akan ada darah di film Gatot Kaca ini gitu ya. Mas Hanung sendiri pengennya bahwa film ini bisa dinikmati sama semua umur, seperti misalnya anak-anak juga bisa nonton bareng sama orang tuanya atau bareng sama pacarnya juga bisa. Mungkin kalau superhero yang lain dianggapin tontonan lelaki karena terlalu banyak action yang bisa dibilang cowok banget lah superhero di dunia ini gitu ya. Superhero yang seperti itu tidak ingin Mas Hanung angkat. Maksudnya gini, Mas Hanung lebih ingin tontonan ini akan menjadi tontonan yang bisa dinikmati sama khalayak ramai. Jadi ada banyak aspek yang bisa dibilang menjadi aspek-aspek yang bisa dinikmati sama, kalau dibilang gini, agak sedikit ada maskulinnya juga, jadi nggak gitu yang laki banget gitu maksudnya. Terus ada si Gatot Kaca ini juga tinggal di salah satu kota fiktif bernama Astina. Astina ini adalah seorang atau sebuah kota yang terinspirasi dari beberapa tempat, tapi ini adalah kota fiktif yang akan menjadi kotanya si Gatot Kaca ini, selayak ke kota Gotham dan juga metropolisnya dari si Superman itu sendiri. Mungkin bisa dibilang aku ngerasa bahwa film ini beda banget sama Gundala ya. Kalau Gundala mungkin lebih diangkat dari sebuah komik yang kita pengen lihat seperti superhero yang diangkat komik seperti layaknya superhero pada umumnya. Tapi di sini banyak banget aspek-aspek yang dipikirkan bahwa harus menjadi sebuah superhero yang memperkenalkan sosok si Gatot Kaca itu tersendiri gitu ya. Sosok si Gatot Kaca ini harus diperkenalkan dengan baik, karena kalau katanya Mas Hanung pada saat itu gitu ya, si Gatot Kaca ini identik sama yang Jawa banget, tapi di film ini diperkenalkan sama si Gatot Kaca yang bukan cuma masyarakat Jawa aja yang kenal, tapi pengen Gatot Kaca ini dikenal sama seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Jadi banyak banget aspek-aspek yang dipikirkan untuk si Gatot Kaca ini menjadi Gatot Kaca yang modern. Bukan berarti melupakan si pewayangan tradisional yang kita tahu pada umumnya gitu ya. Tapi Gatot Kaca ini bisa menjadi sebuah film yang memperkenalkan Gatot Kaca untuk orang-orang yang tidak tahu Jawa atau tidak tahu pewayangan seperti apa.
Mas Hanung sendiri memang sutradara film ini gitu ya, pengen banget pada awalnya mengangkat sebuah film dari pewayangan dan kan pewayangan itu ada Mahabharata dan Rama dan Sinta. Kalau film pewayangan ini Gatot Kaca ini menjadi film yang paling tepat menurut aku untuk diangkat di awal film-film seperti ini sebagai superhero Indonesia, karena memang aku ngerasa bahwa film Gatot Kaca ini akan menjadi sebuah film yang memperkenalkan budaya Indonesia lebih lagi ya, budaya yang nggak banyak sebenarnya si teman-teman yang lahir di atau anak-anak yang lahir di atas 2010 atau bahkan anak-anak yang tidak tahu wayang sama sekali itu tahu bahwa kita punya superhero lokal yang terkenal banget gitu ya, yang sebenarnya punya daya tarik tersendiri juga, yang otot kawat tulang besi atau terkenal sama kuatnya, terkenal sama sosok yang dari Mahabharata itu sendiri kan sosok cerita pewayangan yang mengangkat sebuah cerita tentang kekeluargaan gitu ya. Aku pengen sih film ini menjadi film yang menjadi film yang bisa mengangkat budaya Indonesia supaya lebih diperkenalkan dengan baik dengan cara yang berbeda dengan Bumi Langit tentunya, karena Bumi Langit itu caranya memperkenalkan budaya Indonesia dengan caranya Satria Universe ini juga berbeda, dan dari sisi 212 juga berbeda. Jadi kita punya sebenarnya banyak superhero yang diperkenalkan dengan cara yang berbeda, sehingga banyak orang yang bisa dibilang bisa mengetahui Gatot Kaca itu seperti apa dari apa yang cara si studio itu memperkenalkannya dengan cara yang berbeda-beda, jadi menarik gitu untuk disimak gitu ya sebenarnya. Jadi aku pengen lihat sih Gatot Kaca kan mulai bulan Juni by the way, dan Kota kembali akan menjadi pengisi soundtrack dari film Gatot Kaca itu tersendiri. Untuk siapa yang pengen tahu seperti apa trailernya, mungkin akan dirilis tanggal 13 gitu ya, which is adalah hari dimana aku membuat video ini. Jadi aku akan upload bersama dengan review dari si trailernya nanti ya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Baik guys, untuk sementara nanti 1 detik lagi kalian akan lihat review dari trailernya. Guys, sekarang ini pengen ngebahas soal trailernya Gatot Kaca. Ya, ini adalah hari yang berbeda dari aku review kemungkinan yang akan terjadi di film Gatot Kaca yang sebelumnya kalian lihat. Trailer Gatot Kaca ini lebih menceritakan bagaimana seorang Yuda adalah seorang keturunan Pandawa yang harus berjuang melindungi warisan dari leluhurnya, maksudnya satu buah keluarga yang mempunyai karunia untuk memiliki sebuah karunia kekuatan super yang
harus dia lindungi gitu ya. Kalau aku lihat dari gayanya sih mungkin gaya di sini lebih berasa bahwa seperti apa sih sebenarnya Yuda belajar untuk lebih mengetahui warisan dari si orang tuanya itu tersendiri gitu ya. Maksudnya masih kelihatan banget originnya gitu. Kita masih diajak untuk ikut ke perjuangannya Yuda untuk mengenali sosok atau hal-hal yang berkaitan sama yang nantinya akan menjadi kekuatan yang harus dia terima untuk melindungi benda pusaka yang ditinggali oleh keluarganya. Aku ngelihatnya dibanding sama Gundala ini mempunyai sisi pendekatan yang berbeda. Seperti kata Mas Hanung ini, Mas Hanung membuat kota fiktif yang nantinya akan menjadi kota Athena yang akan menjadi latar dari film ini. Tentunya kota Athena dengan kota-kota yang kita kenal ini berbeda. Artinya dia mempunyai sistem pemerintahan yang juga berbeda. Kelihatan banget bahwa ada sebuah musuh utama di film ini emang bermusuhan sama si keluarganya dewa ini gitu ya. Bagaimana sosok dewa ini untuk mengenal sosok Gatot Kaca yang nanti akan menjadi alter egonya itu kelihatan banget. Terus kelihatan bahwa dewa ini adalah family man maksudnya adalah ketika dia dihadapkan sama kesulitan yang ternyata berkaitan sama keluarganya, dia akan kelihatan banget akan menjadi karakter yang paling berusaha untuk melindungi keluarganya seperti apa. Aku penasaran sih maksudnya pembawaan dari film ini seperti apa nantinya gitu ya. Kelihatan bahwa si Gatot Kaca ini masih ada sisi dari Jawanya juga masih ada, dari tradisionalnya juga masih ada, tapi ada juga kekuatan atau maksudnya sisi modern dari karakter-karakter yang nantinya harus terbawa ke masalahnya dewa. Artinya sosok anak muda yang tadinya nggak tahu apa-apa tentang masalah keluarganya ini harus kemudian terlibat ke perang Pandawa. Istilahnya adalah perang antar keluarga ini untuk melindungi legacy dari keluarganya itu sendiri gitu. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aku penasaran sih sama pembawaan dari si Gatot Kaca ini nanti di film seperti apa. Itulah review sedikit dari trailernya Gatot Kaca. Bye guys.